masa pandemi COVID-19 ini, kita senantiasa dilimpahi kesehatan dan keselamatan. Kali ini jumpa lagi dengan saya Kak Rara di seri belajar anti narkoba bersama BNN Kota Kediri. Nah, adik-adik tentu sudah sering mendengar istilah narkoba kan? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Yang perlu adik-adik semua ingat adalah bahwa apapun jenisnya, narkotika itu membawa dampak buruk bagi kesehatan, baik fisik maupun psikis. Salah satu jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sabu. Harus adik-adik ketahui bahwa penyalahgunaan sabu dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Nah, lebih lengkapnya, yuk kita lihat penjelasannya. Disebut sabu atau disebut juga ubas, ais, kristal, dan met. Di dalam dunia persilatan para pengguna narkoba, dia kadang menyebutkan, adakah aisnya? Adakah ais? Kamu jangan anggap ais es. Padahal ini bahasa prokem dia, yaitu sabu-sabu. Di pengamatan saya, di Kota Kediri, seseorang banyak sekali yang menyalahgunakan sabu-sabu. Kenapa? Karena menurut pengguna narkoba, sabu-sabu mudah didapat. Tanda petik, banyak yang menjual. Karena sabu-sabu ini bisa dibuat atau diproduksi dari bahan-bahan prekursor narkotika, diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadikan sabu-sabu. Itu pun tempatnya atau pabriknya tidak tempat yang khusus, bisa di perumahan yang padat penduduk dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya berharap kalian harus waspada. Ketika di sekeliling kalian ada rumah itu ada aktivitas yang mencurigakan atau aktivitas yang sekiranya tertutup, kalian harus waspada. Akankah di situ ada pabrik sabu-sabu? Nah, bagi pengguna sendiri, sabu-sabu ini sangat mudah, dalam arti simple, dari kristal diserbuk, baru ditaruh atau dengan menggunakan alat bong, ditaruh di aluminium foil, dibakar sehingga bisa dihisap melalui alat bong yang ada dalam contoh ini. Sehingga jenis narkotika sabu-sabu ini merupakan penyalahgunaan narkoba yang ideal bagi mereka. Nah, sekarang adik-adik sudah mengetahui tentang sabu kan? Jenis narkotika lain yang cukup banyak digunakan adalah narkotika yang termasuk dalam kategori halusinogen, di mana dapat menyebabkan penggunaannya menjadi berhalusinasi, kehilangan kesadaran, dan juga disorientasi ruang dan waktu. Narkotika jenis halusinogen ini cukup banyak, salah satunya adalah mushroom atau jamur. Sekarang, yuk kita lihat penjelasannya. Ini yang juga perlu kalian waspadai karena jamur ini ada di sekitar kalian. Nah, ini juga merupakan narkotika golongan 1, mushroom, psilocybin. Nah, biasanya jamur ini tumbuh ada pada kotoran sapi atau kerbau. Anak-anak sekarang juga perlu kalian ketahui efek ketika seseorang menyalahgunakan dari jamur ini, dia berhalusinasi, mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi terhadap lingkungan dan waktu, yang mana tadi sudah Bu Indra jelaskan kan, terjadi distorsi ruang dan waktu. Nah, kalian ketahui penjahat narkoba, tanda petik, produsen atau pembuat, dia berinovasi, berkreasi bagaimana dia bisa mengelabui calon korbannya. Di Bali sudah diketemukan
roti cake yang bahannya dari jamur mushroom ini. Jadi jamur ini dibuat sedemikian rupa, diserbukkan menjadi tepung, dibuatlah roti atau cake. Nah, ini dijual sehingga ketika seseorang mengkonsumsi roti atau cake, efeknya sama ketika dia mengkonsumsi dari jamur ini. Nah, untuk itu kalian harus memahami, kalian harus banyak-banyak pengetahuan. Kenapa? Karena bisa kalau tanpa kita sadari kita menjadikan korban diperdaya. Ini loh roti cake, ini loh roti yang membuat kamu bla 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 bla. Padahal dia dari apa? Dari jamur tadi. Adik-adik semua, selain sabu dan mushroom, ada kelompok narkotika yang termasuk dalam jenis inhalansia dan cukup banyak disalahgunakan. Padahal inhalansia ini berdampak buruk pada organ tubuh kita. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita lihat. Ada narkotika jenis inhalansia, yaitu inhalansia ini adalah zat yang bisa menguap yang ada pada solvent, yaitu biasanya kita dapati di sekitar kita pada lem Aika atau lem Aibon, tenner, bensin, spiritus, ataupun di cairan untuk penyemprot serangga, nyamuk, dan lain sebagainya. Namun lebih dikenal biasanya mereka dengan istilah bensin. Pernah dengar ya bensin? Nah, ini biasanya, mohon maaf, tanda petik, disalahgunakan kepada anak-anak jalanan yang sudah ketagihan, sudah kecanduan, tapi dia tidak mempunyai uang untuk beli bahan-bahan ini. Untuk itu mereka biasanya, mohon maaf ya, sepeda motor itu dibuka joknya, nah, terus tempat dari bensin dibuka dia, baru dibauin ketika dia sudah ketagihan. Efek dari inhalansia ini yaitu jangka pendek, kalian baca bersama, lebih berani, rasa malu berkurang, pusing, mengantuk, gembira, dan sebagainya. Jangka panjang, kerusakan pada otak dan organ tubuh lainnya yang penting seperti jantung, paru-paru, dan sebagainya. Berikut dalam dosis yang tinggi sampai bisa menyebabkan kematian. Kalau distorsi ruang dan waktu sama ya seperti tadi ya, penglihatannya kabur dan lain sebagainya. Kalian juga harus ketahui inhalansia, jadi hanya dibauin, tidak diminum ya, hanya dibau. Nah, sekarang adik-adik sudah memahami kan jenis narkotika yang sangat merusak otak dan organ tubuh manusia. Sekali lagi, apapun jenisnya, narkotika tidak perlu dicoba. Sebagai generasi muda, adik-adik semua harus senantiasa menjaga pola perilaku hidup bersih dan sehat. Apalagi di momen pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana menjaga imunitas tubuh adalah suatu keharusan. Sebagai pemuda, adik-adik harus bisa menjadi pelopor perubahan bagi masyarakat. Mari bersama kampanyekan gerakan hidup 100%. Sadar, sehat, produktif, dan bahagia sesuai dengan tema peringatan Hari Anti Narkotika Internasional saat ini. Baik, terima kasih. Saya Rara. Sampai jumpa di seri belajar anti narkoba selanjutnya. Dadah! Hidup 100%, sadar sehat, produktif, dan bahagia. Hidup 100% merupakan transisi citra BNN sebagai garda utama pencegahan dan pemberantasan narkoba
dengan mengubah pola pikir otoritatif menjadi aspiratif, beku menjadi hangat, dan kaku menjadi fleksibel. Sadar akan internal diri dan lebih peka dengan sekitar. Sehat dimulai dari bagian terkecil, pola makan, pola tidur, dan pola hidup yang baik. Produktif dalam segala aktivitas, karya, dan inovatif. Hidup 100% menjadi pilihan untuk mencapai kebahagiaan. Tinggalin yang setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.